Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Herdiansa dan rekan baru saya Iqbal Mutakin. Nah, kami sekarang sedang berada di gerbang utama menuju wisata Situs Marongge ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Marongge itu identik dengan apa ya? Identik Pelet ya. Bang. Pelet yang sangat ampuh konon katanya. Nah, dari situ saya penasaran dengan sejarah ataupun pelet Marongge itu ya. Ikuti saya terus. Nah, ini wilayah Kecamatan Tomo yang Desa Marongge. Sekarang kita sudah sampai di sini. Nah, jangan lama-lama ya, kita langsung saja menemui juru kunci ataupun pengurus situs bersejarah Marongge ini. Nah, sebelum itu jangan lupa ya subscribe, Like, komen, dan share agar kalian semua tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Pantengin terus channel Liga Buana Sumedang. Gaskeun. Ayo. Nah, rekan sahabatku sekalian, sekarang kita sudah sampai di pemarkiran yang kedua ya, tepatnya pemarkiran di atas, karena pemarkiran yang mau ke situs Marongge ini sekarang ada dua. Dulu ketika mau ke sini itu memasuki gapura atau sebelah sana. Nah, sekarang sudah dibangun lagi, infrastrukturnya sudah mulai bagus. Nah, ketika kita mau masuk pun sudah disuguhkan dengan taman ya, paling identik itu taman yang sangat indah ya. Ya. Nah, jangan lama-lama, kita langsung saja ya, ikuti saya terus ke situs Marongge. Cuman jalannya lumayan agak nanjak juga. Oke guys, kan sahabat sekalian, come on, gas. Nah, rekan sahabatku sekalian, sekarang saya sudah berada di tempat peristirahatan ya, yang berada di situs sejarah Marongge. Dan sekarang saya berada di pengistirahatan ini bersama Pak Punken. Beliau salah satu pengurus situs sejarah Marongge ini. Perkenalkan Pak, nama Bapak siapa Pak? Saya Pak Haji Maman. Oh, Bapak salah satu pengelola yang di sini ya? Anu salares nama namakan Keramat Marongge awal kata menuju zaman kerajaan Mataram. Wallahu alam abad kesabaran. Cerita zaman kerajaan Mataram nalika saurna menuju nyerang Karaja Talaga. Wallahu alam tindak lanjut itu seperti kumaha gitu, hanya sebatas saat terus nyerang Karaja Talaga, anu pada akhirnya dan berhasil panggilan itu menggawa Mataram desa Dayanoge. Anu pada akhirnya teu arwih di Mataram, bahasa teh pangdenjatan ancaman melalui teh mah kebentan raja warang Kakonggawa panginten gitu. Eta mah meureun pamit teh mah nalika dek nyerang ka mana bae tempatna panginten gitu. Upami kenging ku
jalan halus nu pamih henteu biasa oke ke jalan radikal, jalan keras pengen dan pada akhirnya nalika Raja Mataram Miwaraman jalan ke Raja Talaga pada akhirnya nanti hasil tentang pengawasan tak yang masih di Mataram deh cuman aranjana mungkin panginten kebijakan di Raja Talaga panginten Sawo Raja Talaga panginten bis namun anjen itu rek balik deh ke Mataram sok anjen ngelari alam sakin tengah tuh manina berikut nu dimanduk Ramat Maronge ieu Mbah Gabung Mbah Gabung Mbah Naida Talaga lungsur mapai walungan tuluntur yang pada akhirnya hanya nangindang di kumpul ada asam Maronge minol nate di Panjawaya namanya Panjawaya teh kampung atau di lembur atau tempat apa yang di Palembang kalau sendirinya pangintan aja nyaung-nyaung nyaung-nyaung lami pangintan ada saung di saung ayah biasa hari walu hari minggu ayah naon sampai diingin pangintan anu pada akhirnya santosna menjelang nyaung-nyaung didinya lami-lami ayah nu terang ayah nu menangkan bahwa di tempat tersebut ayah istri anu kawilang gelis cantik anu kawilang cantik anu pada akhirnya paburu tukang bawa di Raja boga gurung waktu sarita wallah alam tempatna di mana itu bahasana ayat cerita bahasa Raja boga gurung jika milarian miwarangan penggawa milarian tempat anak didengikan ku anu pada akhirnya gitu anjen seolah-olah kayak menjahat ke Mbah Gabung anak kehira kamu di nalarasan harita Mbah Gabung juga nanti kepala sanes nampi kepentu nampi itu nampi di waktu sarita jantan pangantan ku ayah mungkin nampi dirinya teh macam-macam alasan yang pada akhirnya para pawaltos beja makin luas banyak orang yang tahu pada akhirnya dari raja kadang-kadang kalau di para bupati gedean teh mengingat apa bahwa di tempat tersebut ada wanita yang cantik jelita cantiknya bukan lain sampai pada akhirnya di paluru leres ayah waktu harita sami di urang oge kita sahabat raja buah bupati pamit teh mah meureun naros tadi waro pamit teh mah aya rencana gagal nama dengan alaman jadi tampi yang pada kan penginten bengit akal timbul nakal teh ya pada akhirnya miwaranan para penggawa bahwa sok mangtembuskeun ka ditu lamun anjeun merendaik syukur mun teu oge bakal dipaksa dikarenakan ayaan zaman tersebut itu Mbah Gabung saparakan dada itu jika masang strategis bahwa kapung rumah tak acan Maronge itu pengintan di perbatasan no ayana sebat Maronge di Kolengas pamit Pak Ikal Pak Idona Darmawangi waktu harita
jalma anu tujuan anu teu leres, anu piwarangan bupati, anu piwarangan raja tersebut nih, anu niatna teu leres. Bujang-bujang dugi ka tempat dugi biasa tepat di perbatasan keneh tos secara tiba-tiba ada yang jalan gitu kan gitu. Kadang-kadang itu dugi we dugi ke tempat tersebut teh. Jadi setiap orang penjuru raja atau bupati atau ketika ke sini itu banyak halangannya seperti banyak halangan seperti itu. Nah, yang pada akhirnya dianya merasa tidak nyaman, merasa tiap hari kedatangan tamu, tiap hari bukan satu dua kedatangan tamu yang pengen mempersunting, yang padahal ada yang diterima gitu, salah satu yang pada ini dianya bikin sayembara tersebut bukan sayembara suntik alam tauhid. Sayembara teh boleh katakan ngadu jajaten merendah gitu, ngadu ilmu kan ini. Si Mbah Gabung berangkat ke kali Cilutung yang letak ke sebelah sana. Sebelum berangkat ngambil dulu itu kata orang sini mah kukuk, kalau kata orang Bandung mah Jakarta labu. Ada kuku diambil dibawa ke kali. Waktu itu tepatnya di cadas meja. Tepatnya di wilayah mana Pak? Wilayah Darmawangi. Darmawangi. Sebelah sana, sebelah Girang lah gitu. Oh iya. Tepatnya di cadas meja. Tante yang disebut Lewi Donghok. Lewi Donghok teh lamun teh mah cek orang Sunda mah leuwih anu pangjerona waktu harita paling dalam. Nah, yang paling dalam waktu dulu mah tapi sekarang mah udah jadi kebon kan dikarenakan faktor alam Ya, gesekan. Dianya datang ke cadas meja. Nah, orang suruh kumpul. Begitu sudah kumpul dianya sayembara. Barang siapa yang bisa narik lagi kuku yang udah dihanyutin ke hilir, nah itu calon suami aku. Di sayembaranya itu seperti itu. Itu calon suami aku. Boro-boro sifatnya raja, boro-boro sifatnya bupati, sekalipun anak gembala, saya bakal. Yang penting keinginan saya, kemauan saya itu terbukti, tercapai. Yang pada akhirnya kukuk waktu itu dianyutin ke hilir, nggak ada yang mampu narik lagi kukuk yang udah dianyutin ke hilir, tarik lagi ke sana ke semula, nggak yang pada akhirnya menurut cerita wallahu alam ya tidak 9 hari itu dilaksanakan sayembara tersebut. Udah 9 hari semuanya aku nggak ada yang mampu. Permintaan persyaratan. Nah, suatu saat ada raja yang ngomong, udah saya nerima takluk, udah saya nerima kalah, tapi nggak semudah itu. Oke, saya nerima kalah saat ini, tapi coba kalau memang Anda istilahnya teh sakti tidak sanggup, kamu yang buktikan kan. Nah, yang pada akhirnya Mbah Gabuk nganyutin lagi kuku, anak kuku kali keliling, yang pada ini Mbah Gabuk ngambil selendang, katanya selendang namanya selendang Cindewulung. Wallahu alam rupanya seperti apa, selendangnya ada di mana, itu hanya sebatas cerita. Yang pada akhirnya selendang yang pupuk yang udah hanyut ke hilir, dia hanya ngambil selendang disebut seperti itu. Yang pada akhirnya pupuk yang sudah hanyut ke hilir bisa kembali itu sembuh. Luar biasa ya Pak.
kata Mbah Gabung itu benda mati, apalagi kata Anda Mbah hidup. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan asihan marongge mah, pelet marongge mah disebut teh pelet si pupuk mudik. Awal katanya dari situ. Iya, pupuk yang Pupuk yang berarti labu ya, yang yang labu. dihanyutkan. Pupuk yang untuk itu bisa kembali lagi ke nah, cerita demi cerita sesudahnya seperti itu, dia juga tetap merasa jadi ancaman, merasa terancam, walaupun sayembara udah dilaksanakan dan sebagainya, sampai-sampai dianya kalau boleh dikatakan kabur mah kabur lah gitu. Nggak bilang sama adik-adiknya Mas Tayu, Mbah Naidah, nggak dikasih tahu. Dianya pergi sendirian sampai lama, sampai 3 bulan 10 hari. Adik-adiknya nyari ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, nggak ada. Yang pada akhirnya waktu dulu mah mungkin di sini teh di antara hutan belantara mungkin Iya, ya. sekurang Sunda mah hutan geledegan, leuweung geledegan yang pada akhirnya adik-adik teh Mas Layu, Mbah Naidah nyari ke sini, datang ke sini, ke tempat ini, secara tiba-tiba ada suara tampak ketinggalan tanpa wujud. Udah, kamu jangan nyari kemana-mana, tuh kakak kamu ada di atas lagi berapa. Siapa yang ngasih tahu itu? Itu Mbah Haji Putih Jaga Bisa. Oh, di sini juga selain 4 bersaudara itu ada juga makam ataupun petilasan gitu. Petilasan nggak ada makam. Petilasan Petilasan itu yang mati ya. Itu yang haji Iya, jaga reksa. Mbah Haji Putih Jaga Bisa. Mbah Haji Putih Anu lingih di Gunung Hade Marongge, sebab Gunung Hade Marongge ini. Nah, anu pada akhirnya diunjukin tuh kakak kamu ada di atas, Mbah Tayu, Mbah Naidah pergi ke atas. Ternyata benar adanya, Mbah Gabung ada di situ, tapi masih hidup. Dianya ngomong, udah aku mau istirahat, kata Mbah Gabung. Aku minta diturunin ke bawah, aku mau istirahat, tolong galiin yang lahat secukupnya. lubang. Kalau dia digaliin lubang, udah digaliin lubang seperti yang tersebut, dianya turun ke bawah, diturunin ke bawah, katanya mau ditutupin sama ranting bambu. Ranting bambu seperti ini, Ya, ranting ini mah sebab regang. Ya, regang. Rengge ya gitu kan, rengge bambu, rengge awik gitu. Nah, anu pada akhirnya udah diturunin ke bawah, lagi istirahat, liang apa tuh galian tersebutnya suruh ditutupin sama itu, sama ranting bambu. Secara tiba-tiba pas, kalau kata orang Sunda sarepna gede, jam 6 sore maghrib lah mungkin pada maghrib. Secara tiba-tiba dari lubang tersebut ada cahaya maju ke atas. Nah, ada cahaya dari yang lahat marong ke atas yang ditutup sama rengge awi. Muncul marongge. Jadi diambil kata marongge itu sebetulnya bukan dari orang, tetapi Dari orang, bukan iya, berarti tetapi dari munculnya itu satu cahaya yang ditutupi lubangnya itu oleh regang Ya, ataupun rengge. Kalau wilayah sini disebutnya juga rengge. Rengge. Oh, dari situ. Muncul tapi nggak kurang kalau kadang-kadang banyak nggak tahu pas datang ke sini teh nanyain Mbah Marongge. Iya. Mbah Marongge kan ada yang mengatakan Mbah Marongge Saronggeng, ada yang Banyak juga versi itu yang salah. nah udah seperti itu
Mbah Gabung bilang ke adik-adik, udah kita jangan pergi kemana-mana, udah kita tinggal di tempat ini. Insya Allah besok atau lusa tempat ini bakal didatangin orang-orang banyak dari mulai kalangan bawah, menengah sampai atas pun insya Allah bakal nyampe ke sini tempat Wangsitnya seperti itu. seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang tempat ini belum pernah kosong dengan orang. Saya mau nanya Pak, emang wilayah sini udah diakui cagar budaya ya? Atau belum? Ya memang sangat Oh udah masuk. itu kan ada itu. Pas sekarang mah tempat wisata dan bagus gitu ya. Soalnya kan kebanyakan orang Pak kalau berbicara tentang Marongge pasti identik dengan mistis yaitu peletnya gitu. Cuman ya itu kan tergantung. Iya. Padahal sebetulnya namanya asihan. Asihan misalkan kita kerja pengen disayangin Menarik kita, sebetulnya ya. kalau kita jadi pejabat pengen naik gaji jabatan ya pengen sukses aja lah gitu. Kalau kita dagang pengen banyak konsumen, banyak pelanggan gitu aja kan. Tapi memang nggak kurang. Nggak dikubur kebanyakan di sini kebanyakan orang yang cari jodoh gitu kan. Banyak yang itu juga sih Pak sebetulnya ketika saya berbicara ataupun banyak orang yang berbicara ketika ingin mempunyai pasangan datang ke sini biasanya nggak selang lama sudah mendatangi tempat ini banyak juga ya. Kadang-kadang tapi itu kan Kembali lagi ya dengan niat istajabnya itu Ya. kan hanya jadi dunia takum dulu ya. ya kita mah hanya sebatas berupaya, sebatas ikhtiar. Karena di dalam kitab juga ya ikhtiar dan berdoa itu harus Iya, seimbang. iya. Nah rekan-rekan sahabatku, nah seperti itu ya sejarah Marongge yang berada di desa Marongge, Ya. dusun Samak Marongge. Sama. Ya. Mungkin dari sini kita langsung menelusuri makam ataupun petilasan. Cuman yang sedikit saya jelaskan. Kan kalau di sini ada juga keseistian tamu Jarot. Ya. Kalau Jarot ke Marongge nggak mandi di Kali Ciliwung katanya nggak afdol. Oh, ada tradisinya Nah, gitu. itu tadi kaitannya dengan sayembara tadi. Yang pupuk itu. Makanya di sini supaya si sindiran teh mah non teh cadas bodas nu ngawawaas dang berkugur teu matak dipur cenah kitu. Ya. Cadas bodas letakna paih dieu dang berkugur letakna di pabuyutan Bonang kayak gitu. Lamun teh mun cek perang Marongge mah anu layaran tigirang teh meureun sambil hahaleuangan beureun. Nah, cuman ada mungkin salah persepsi sepertinya kan di sini Ari Bapak mah bukan istilah tidak tidak diharuskan bukan tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Kalau memang ada yang mau mandi silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuman yang salah penafsirannya, kenapa katanya mandi itu harus buang pakaian dalam. Menarik tuh Pak, buang pakaian ya Pak. Padahal sebetulnya enggak ada ya. Kalau bisa untuk boleh dikatakan buat micin sial bengsal bahasa Sunda ya mah sial gitu. buang sial gitu. Seharusnya mah kalau mau buang sial seperti itu bawa sarung yang bagus, bawa daster yang bagus, bawa celana yang bagus, dipakai mandi di kali, nanti dicuci lagi bekasnya, dilicin lagi bekasnya, dikasih Dibahkan sama ya, orang yang membutuhkan di bawah kita yang membutuhkan itu yang manfaat mah. Alus pisah.
Justru kebanyakan salah persepsi gitu ya Pak. Makanya saya Bukannya- kalau Kliwonan, kalau malam Jumat sudah mengatakan seperti itu. Iya, Kenapa? Suka ada yang boleh dikatakan ngasih informasi itu salah lah. Oh, iya. Kadang-kadang banyak pers, banyak wartawan nanya, itu bukan ke pusat, bukan ke kita, namanya di tukang warung kalau Kliwonan, ada nama Kliwonan, tukang warung di Maronge hanya sebatas berapa tempat yang di situ kok banyak orang kadipaten, orang mana gitu, nggak bakalan tahu kan. Nah, jadi rekan sahabatku, ketika kita ingin menanya tentang asal-usul sejarah, kita itu harus langsung berunsur ataupun langsung ke juru kunci ataupun yang pengurus makam tersebut, biar tidak simpang siur. Banyak juga dari sejarah Maronge juga ya Pak, yang harusnya seperti ini jadi seperti Ya. itu. Nah, sekalian kita langsung saja memperbaiki ataupun menggali lebih dalam lagi tentang asal-usul Maronge, dari mulai petilasan sampai kali Cilutung. Mungkin kita langsung ke sana ya Pak, alangkah baiknya. Nah, kita langsung ke sana ya rekan sahabatku. Nah, rekan sahabatku sekalian, sekarang saya sudah ada di petilasan Nyai Gabung ya. Ya, ini petilasannya. Mungkin dari sini kita langsung ziarah dulu ya, biar lebih afdol. Nah, dari sini kita langsung ke petilasan, bukan petilasan sebetulnya, sungai. Oh iya, Sungai Cilutung. Yang konon katanya ketika mau jar ke sini rasanya itu nggak afdol kalau belum mandi di sana. Iya, mantap. Nah, dari sini ikutin saya terus ya. Sekarang saya mau ziarah dulu. Ayo pengen makam Nyai Gabung. Mas Tayu, Mas Liba, Oh, jadi semuanya itu Pak di sini. letak makan lebaran, Iya. terus ada yang Nah, jadi kalau dari bahasa Sundanya itu mengahyang, film ataupun hilang gitu Pak ya di sini. Nah, ini makanya Gabung terus beserta ketiga saudaranya yang berada di sebelah sana. Luar biasa kalau zaman dulu itu pada sakti-sakti, nggak kayak sekarang. Dulu pada tinggi. Kalau sekarang mah saktinya banyak uang ya. Ini jarah dulu. penjara. Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Di Maronge sebutnya Gabung juga, dan banyak juga di sini botol-botolnya yang berisi air, mungkin penjara untuk penjara milik penjara. Nah, sekarang kita langsung saja ke Sungai Cilutung.
sahabatku sekalian, sekarang saya sudah sampai di Kali Cilitung. Konon katanya di sini setiap mau jarak ke Maronge, nah rasanya tidak afdol ya kalau tidak mandi dulu di kali ini. Nah cuman untuk saat ini kalau kalinya itu airnya itu keruh ya. Iya, sangat keruh. Coba rekan-rekan kami semua lihat airnya. Nah ini Kali Cilitung itu. Dan disayangkan saya dan kru tidak membawa kolor. Karena apa? Biasanya kalau berusaha dengan kolor itu kalau yang mandi biasanya suka dilemparin kolor ya. Iya. Cuma kebanyakan kolor bukan kolor hijau. Nah, mungkin untuk penelusuran tentang wisata ataupun bukan wisata sebetulnya sih, keramat ataupun situs bersejarah Maronge ini sampai di sini saja ya. Nanti kita langsung telusuri wisata yang banyak dikunjungi tentunya yang berada di Sumedang ini, yaitu Jalan Lingkar Timur. Nah, saksikan ya kami di Jalan Lingkar Timur. Oke. Cukup sekian dah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.